Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Diki Kristanto Manurung, NIM 5232530004. Yang dimana di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya yang bermata kuliah Praktek Elektronika Dasar. Yang dimana di sini kami ada melakukan 6 kali percobaan. Yang dimana pada modul yang pertama itu penyarah setengah gelombang satu fasa, dan yang kedua itu penyarah gelombang penuh satu fasa, yang ketiga konverter setengah gelombang satu fasa, dan yang keempat konverter setengah gelombang satu fasa dengan beban RL, dan yang kelima itu konverter gelombang penuh satu fasa dengan CT, dan yang keenam konverter gelombang penuh satu fasa hubungan jembatan. Baik, di sini kita akan memulai pada modul yang pertama terlebih dahulu, yang dimana modul pertama itu penyarah setengah gelombang satu fasa. Baik, kita akan coba merankannya, yang dimana kita disuruh untuk memasukkan tegangan sumber AC atau VS dalam volt atau RMS. Yang mana pada data percobaan beban VS-nya itu kita masukkan 42. Lalu bebannya kita memasukkan 100 ohm. Dan kita enter. Tegangan yang dihasilkan dari beban 100 dan VS-nya itu 42 volt, itu dia seperti ini grafiknya. Yang dimana tegangan pada beban VR-nya seperti ini grafiknya, dan tegangan pada dioda VD-nya itu seperti ini. Lalu pada hasil perhitungannya, dia itu tegangan puncak atau VM-nya itu dia 59,40 volt. Lalu tegangan DC rata-ratanya itu atau VDC dia itu 18,91 volt, dan arus DC rata-rata atau IDC-nya itu 0,19 ampere, dan arus puncak atau IS itu 0,59 ampere. Ini mana hasil perhitungan ini sesuai dengan data percobaan yang telah kami lakukan pada praktikum modul pertama. Baik, kita akan lanjutkan pada modul yang kedua. Kita akan coba merankannya, yang dimana kita disuruh untuk masukkan tegangan sumber AC atau VS dalam bentuk volt atau RMS. Yang dimana pada modul kedua ini kami memakai VS-nya itu 20 volt. Lalu beban R-nya itu kita memasukkan 100 ohm. Enter. Ini mana pada grafiknya tegangan pada beban VR-nya itu grafiknya seperti ini, dia yang biru, dan tegangan pada dioda VD-nya dia itu yang merah. Lalu pada hasil perhitungannya, ini mana tegangan puncak atau VM dia itu 28,28 volt. Lalu tegangan DC rata-rata atau VDC dia itu 18,01 volt. Lalu arus DC rata-rata atau IDC-nya itu 0,18 ampere, dan arus puncak atau IS itu 0,28 ampere. Ini mana hasil perhitungannya ini sesuai dengan data hasil percobaan yang telah kami lakukan pada praktek modul yang kedua. Baik, kita akan lanjutkan pada modul yang ketiga. Dan di sini saya juga telah membuat codingannya, dan kita akan coba merankan. Yang mana kita suruh untuk masukkan nilai tegangan maksimum VS-nya. Ini mana di sini saya VS-nya itu kami 45. Lalu masukkan nilai resistansi R. Ini mana R-nya ini saya membuat 300 ohm. Lalu masukkan sudut penyulutan alfa. Di sini saya memakai 90 derajat. Dan kita akan coba merankannya. Ini mana pada grafik tegangan tristor V-nya ini dia itu seperti ini yang merah. Lalu arus tristornya dia itu seperti yang ini warna biru, dan tegangan pada beban R atau VR-nya itu grafiknya seperti ini yang warna hijau. Lalu kita akan coba hasil perhitungannya. Hasil perhitungannya itu tegangan DC rata-rata atau VDC-nya itu 14,32 volt. Lalu arus DC rata-rata atau IDC-nya itu 0,05 ampere, dan arus sumber atau IS itu 0,05 ampere.
yang mana hasil perhitungan ini juga sama pada hasil data percobaan yang kami dapat pada modul yang ketiga. Baik, kita akan lanjutkan pada modul yang keempat, mana juga saya telah membuat codingannya. Ini kita akan coba merankannya. Kita di sini untuk masukkan nilai tegangan puncak Vs, yang dimana tegangan puncak Vs itu kami 45, lalu masukkan nilai tahanan R itu 200. Di sini saya memilih tahanan R-nya itu 200. Lalu kita memasukkan nilai induktansi L atau L Henry. Ini mana L Henry ini kami memakai 100. Lalu kita memasukkan sudut penyalaan alfanya, itu saya memakai sama seperti yang modul ketiga tadi, yaitu 90. Yang dimana pada grafik yang dihasilkan dari tegangan puncak Vs 45 dan nilai tahanan R itu 200 dan L Henry-nya itu 100, lalu sudut penyalaan alfa derajat itu 90, dan grafiknya yang dihasilkan seperti ini, yang dimana yang merah ini arus I, atau yang dimana merah ini arus dan yang biru ini tegangan input Vs-nya. Kira-kira grafiknya seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan ke modul yang selanjutnya. Dan modul yang kelima itu yang berjudul konverter gelombang penuh satu fasa dengan CT. Dan kita akan coba merankan. Dan sini kita disuruh untuk memasukkan nilai tegangan maksimum atau VM-nya. Dan sini VM-nya itu 63,64 volt. Lalu kita suruh untuk memasukkan tahanan R, yaitu saya memakai sini tahanan 300 ohm. Dan sudut pemicu tristornya itu saya memakai 90 derajat. Kita akan coba merankannya. Yang dimana pada tegangan tristornya dia itu menghasilkan gelombang seperti ini, gelombang atau sinyal. Lalu arus tristornya sinyalnya seperti ini, dia berlawanan dengan yang ini. Lalu pada tegangan pada beban VR-nya dia mengikuti dengan arus tristor, tetapi dia agak lebih sedikit berbeda. Dan hasil perhitungannya dia di sini VDC-nya sama dengan 0,0 volt dan IDC sama dengan 0,0 ampere. Baik, kita lanjut pada modul yang ke-6, di mana modul ke-6 ini konverter gelombang penuh satu fasa hubungan jembatan. Dan di sini saya juga telah membuat codingannya juga, dan kita akan coba merankan. Kita suruh untuk memasukkan tegangan sumber Vs dalam volt RMS, yang dimana di sini VRMS-nya 31,813. Lalu kita masukkan tahanan R dalam bentuk ohm, yang dimana di sini tahanannya itu 300. Lalu sudut penyalaan alfanya saya memakai 60 derajat. Baik, kita coba akan enterkan. Yang dimana gelombang yang dihasilkan seperti ini, tegangan output V-nya itu seperti ini, dan arus outputnya itu dia seperti ini. Baik, kita akan coba pada hasil perhitungannya, di mana VDC-nya ini 14,32 volt dan IDC-nya ini 0,05 ampere, dan VRMS-nya itu sama dengan 28,53 volt dan IRMS-nya itu 0,10 ampere. Ini mana pada hasil perhitungan ini juga sesuai pada hasil data percobaan yang telah kami dapat pada modul yang ke-6. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jikalau ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Pak. Sekian dan terima kasih.